jemaat bangkit berdiri. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing holy, hear your people sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing holy, hear your people sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sebab namanya kudus, selamanya kudus. Haleluya. Amin. Boleh lambaikan tangan yang siap menerima curahan Roh Kudus. Amin. Masih siap menerima curahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, Tuhan Yesus. Dan kami mau tangkap api itu, Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan setiap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kami mau beritakan firman-Mu sampai ke seluruh penjuru bumi, Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan, saudara. Ayo dengan antusias lebih lagi, saudara. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Kita umat yang dipanggil oleh Tuhan Yesus datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, amin. Biar api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga, memenuhi setiap kami umat-Mu, Tuhan Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Amin. Sudah menerima api itu, saudara? Boleh katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Luar biasa. Sebentar, saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu lebih lagi. Persiapkan hati dan pikiranmu, saudara, untuk menerima yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghibur
Haleluya. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagiku. Yesus kemuliaan bagiku. Yesus kemuliaan bagiku. Yesus kemuliaan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah ada di dalam hadirat Tuhan. Kami merasakan betul suasana sorga boleh turun di tempat ini. Di saat kami memuji, di saat kami menyembah, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan firman-Mu berkata bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami muliakan itu bertahta di setiap pujian umat-Mu. Untuk itulah kami bangga punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang indah di pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini merasakan betul bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapa, perlengkapilah kami dengan berkat-Mu, di mana kami mau mendengar akan firman-Mu. Bicara buat kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami saat ini. Sehingga siapapun kami yang mungkin datang dengan kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang datang dengan kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Bahkan yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami bawa pulang pertolongan, jalan keluar dari Tuhan. Sehingga pada saat ini, di pagi hari ini bukan sekedar ibadah rutin setiap hari Minggu kami datangi. Tapi hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Dan kami berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Haleluya. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Satu hal yang hamba mohon kepadamu Tuhan, jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sehingga kami layak dan berkenan untuk ada dan diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami naikkan ucapan syukur doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama boleh katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi kayaknya kurang serempak gitu. Padahal yang hadir ada 3.467 orang. Imani, katakan amin. Iya, kalau udah 3.000 lebih ibadahnya gak bisa sekali. Paling enggak 3-4 kali. Amin. Baik, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan shalom. Beri tepuk sorak yang gembira buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya boleh kembali diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Tempat yang baru buat saya. Walaupun katanya sudah kurang lebih 3 bulan di sini ya. Tempatnya luar biasa. Kalau nggak salah ini lebih plong gitu. Ya kan? Dan saya percaya dimanapun Tuhan berikan tempat kita beribadah di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Iya, tadi saya masuk karena ya
Kan saudara tahu mata saya agak terbatas jadi gelap gitu kan. Saya gini. Tadi anak saya kan ada tugas kuliah, dia harus mengerjakan tugas kuliah dulu nanti ibadah kedua. Saya bilang, Winner jangan tinggalin papa dulu, antar sampai papa duduk manis gitu. Karena tempat yang baru takut salah gitu. Ya kan? Tapi semuanya Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu dan terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh kembali mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Begitu saya masuk, saya juga agak kaget. Kompak ya pakai baju merah. Iya kan? Sebetulnya saya paling suka baju hitam. Makanya kalau lihat video-video pelayanan saya di sini rata-rata saya pakai baju hitam. Ya, karena saya paling suka baju hitam. Tapi entah kenapa dari 3 hari yang lalu saya udah bilang anak saya, Winner tolong cariin kemeja papa yang warna merah. Padahal saya nggak tahu kalau di sini kostumnya merah gitu. Iya, dan memang ada berhubungan juga dengan tema khotbah yang saya akan sampaikan. Tapi itu ntar di sesi kedua, biar saudara penasaran gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau saudara mau ikut lagi sesi kedua, ya kan? Karena Daud berkata lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain gitu. Ya kan, kalau cuma 2 jam belum 1 hari gitu. Tambah lagi 2 jam, 4 jam biar kita lebih diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, memang ada 2 tema yang saya mau sampaikan hari ini. Saya dari semalam, dari tadi bertanya-tanya. Saya sudah persiapkan yang mana dulu Tuhan? Yang mana dulu Tuhan? Ya kan, saya pinginnya yang kedua ini Tuhan. Tapi dari tadi saya disuruh buka lagi Tuhan sebelum saya berangkat yang ini. Tapi bukan ini yang kedua aja Tuhan. Enggak yang ini. Begitu masuk ada lagi Tuhan mengkonfirmasi. Ini hebatnya Tuhan luar biasa. Pujian pertama tadi. Tuh kan kayak Roh Kudus bilang gini. Tuh kan apa gue bilang. Yang itu oh iya gitu. Jadi begitu saya naik saya sudah pastikan tema ini yang saya bagikan buat saudara. Amin. Bilang kanan kiri, kita siap diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Jadi saya nggak bocorin dulu temanya di tema kedua ya. Nanti saudara nggak penasaran. Tapi pastikan kalau saudara bisa hadir. Karena itu tema yang kedua, tema yang unik. Tema yang memberikan semangat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tema yang mau mengingatkan kita, menyadarkan kita, ya, untuk kita menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Amin. Nah, hari ini kita juga sama, ini berbicara tentang pribadi kita. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya kita boleh bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang dan jangan berbalap-balapan. Amin. Baik. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Hitungan ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan amin. Terus. Amin. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Silakan duduk. Iya. Tadi lagu awal kan bicara tentang manusia yang baru. Amin. Makanya saya, dan itu lagu baru pertama kali saya dengar di sini. Lagu baru, jadi nanti abis firman lagunya itu aja. Oke, sekalian saya belajar biar hafal. Oh diberkati, tadi saya langsung jujur, bukan saya cengeng. Saya langsung hampir menangis berkaca-kaca. Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan tuh hidup loh. Tuhan tuh kayak dekat dengan kita gitu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati gitu loh. Yang kita tanya dia gak jawab. Yang kita minta tanda dia gak beri. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Jadi saya benar-benar kaget ini lagu baru ini. Ya,
Ya untuk mungkin di saudara juga bilang baru, tapi saya sangat diberkati dengan opening tadi. Ya pembukaan penyembahan itu yang luar biasa, makanya saya langsung videoin gitu loh. Ya kan live gitu. Saya sungguh sangat diberkati. Dan ini yang mengkonfirmasi saya untuk menyampaikan firman ini di ibadah raya pertama. Ya, temanya menjadi manusia yang baru. Amin. Sekali lagi, menjadi manusia yang baru. Bilang kanan kiri kita, saya manusia yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Betul? Saya mau tanya di tempat ini, ada orang yang belum percaya Kristus, boleh angkat tangan? Nggak apa-apa. Nggak merasa terhakimi. Justru puji Tuhan kalau ada yang jujur, kita akan doakan supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena firman Tuhan berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Kalau enggak, ya kecil kemungkinan kita ada di gereja ini. Iya kan? Tapi tahukah saudara, seringkali mungkin kita bisa berkata atau kita menemukan bahwa mereka adalah orang percaya, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya mereka belum menjadi manusia yang baru. Mereka masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Nah, Alkitab atau firman Tuhan yang menjadi pokok ayat utama kita pagi hari ini yang kita baca bersama bukan cuma sekedar mau mengajak kita untuk menjadi percaya kepada Kristus, ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tapi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mau menjadi manusia yang hidupnya diperbaharui. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus menjadi manusia yang hidupnya diperbaharui Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, apa yang dimaksud menjadi manusia yang baru. Amin. Jadi ada 4 hal yang saya mau sharing buat saudara. Dan saya minta saudara perhatikan betul ya firman Tuhan ini, karena ini penting. Mungkin akan sedikit banyak ayat, tapi mungkin kita nggak akan baca semuanya. Tapi saya mau mendorong semua untuk mengerti betul bahwa hidup kita ini harus menjadi manusia yang baru. Seperti tadi pujian tadi mengatakan, hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Jadi harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan melihat yang pertama, kita buka dalam Efesus 4 ayat 24, Efesus 4 ayat 22. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Yang pertama, Efesus 4 ayat 22, coba saudara baca. 1, 2, 3. Amin. Mungkin yang akan jadi pertanyaan buat kita, ya, apa yang dimaksud dengan manusia yang baru? Manusia yang baru adalah manusia yang siap. Katakan siap. Katakan siap. Kayaknya semuanya belum siap. Katakan siap. Menjadi manusia yang baru itu adalah menjadi manusia yang siap menanggalkan kehidupan lama kita. Katakan amin. Siap gak? Coba bilang kanan kiri, kamu siap gak? Entar dulu Pak Pendeta. Kayaknya gak mudah deh. Kita ini masih hidup di dunia. Udahlah, jangan bicara yang melayang-layang di udara lah, yang injak-injak bumi aja deh. Menjadi manusia yang baru itu memang kita harus siap menanggalkan kehidupan lama kita. Amin. Kita harus siap meninggalkan kehidupan yang lama kita, ya. Harus siap. Nah, itu yang harus terjadi dalam hidup kita.
Nah, sekarang juga ya mungkin menjadi pertanyaan buat kita, manusia lama adalah seperti apa? Manusia lama itu apa? Manusia lama adalah manusia yang hidup dikendalikan oleh, perhatikan baik-baik. Manusia lama adalah manusia yang hidup dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan daging, dosa, dan kebiasaan lama. Itu manusia lama. Keinginan daging, dosa, dan kebiasaan lama. Kalau kita dikasih waktu 1-2 menit kita introspeksi diri. Masih gak kita menikmati keinginan daging kita? Masihkah kita hidup di dalam dosa? Masihkah kita terikat dengan kebiasaan yang lama? Makanya gak usah heran. Kalau ada mungkin di luar sana orang berkata, itu kan Pak Gultom ya. Aduh, bukannya dia pendeta. Bukannya dia hamba Tuhan. Tapi saya ketemu loh dia di diskotik. Iya kan? Sering kita temui seperti itu. Katanya dia hamba Tuhan. Tapi ternyata, aduh. Mulutnya kasar sama istri misalnya. Iya kan? Jadi gak mudah memang. Itu yang saya bilang. Makanya menjadi manusia baru adalah manusia yang siap menanggalkan kehidupan yang lama. Ya antara lain itu keinginan dosa. Ya kan? Keinginan dunia, dosa, kebiasaan yang lama. Apa yang menjadi kebiasaanmu sebelum engkau mengenal Tuhan? Tentu kebiasaanmu adalah melakukan perbuatan dosa. Ya kan? Kebiasaanmu mungkin melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Nah waktu engkau menjadi percaya, engkau harus tinggalkan itu semua. Karena kita bilang dalam pujian tadi kita dengar. Kita nyanyikan, hidupku bukannya aku lagi. Jadi kalau kita menjadi orang yang sudah percaya Kristus, kita mau menjadi manusia yang baru dan harus menjadi manusia yang baru, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Mau tidak mau, setuju tidak setuju. Itulah yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Nah, mungkin pertanyaannya, apa contoh dari kehidupan yang lama itu ya? Seperti keinginan dosa, perbuatan dosa, keinginan dunia, ya, dan juga yang tadi saya bilang dikendalikan itu, keinginan daging. Nah, ciri-cirinya, contoh ini sederhana aja saya klasifikasi, ya. Yang pertama, kemarahan. Ayo, masih ada yang suka marah-marah? Marah-marah tidak beralasan. Ya kan? Firman Tuhan bilang jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Saya sudah pernah sampaikan di gereja ini kalau saya tidak salah. Apa maksudnya dari ayat ini? Ini bukan bicara situasi. Bukan bicara waktu. Oh berarti gak boleh marah sampai malam. Bukan. Tapi bicara kondisi. Jangan simpan amarahmu sampai ke kondisinya itu kalau malam itu gelap. Betul? Jangan sampai kegelapan menyelimutimu. Karena itu akan berdampak, berefek kepada sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan terjadinya satu sikap out of control. Ya kan? Saya pernah sampaikan bagaimana ada kejadian-kejadian kehilangan nyawa disebabkan karena sakit hati. Karena kemarahan seseorang menyebabkan orang lain sakit hati. Belum lama ini kalau saudara lihat berita di dekat rumah saya. Di dekat rumah saya, gak jauh dari rumah saya. Itu toko kelontong, toko sembako apa kelontong. Saudara tahu yang majikannya dibunuh oleh pegawainya. Ditaruh di kamar mandi ketahuannya paginya. Orang Kristen loh, itu tokonya namanya Immanuel kalau nggak salah, saya lupa. Benar. Nah, pembantunya ini, pegawainya ini dimaki-maki. Gara-gara mau pinjam duit, sakit hati dia, tunggu tutup dia balik lagi. Dia sikat 1 lawan 1. Ini kemarahan. Orang Kristen, anak Tuhan, tapi hidupnya masih suka marah-marah. Kalau mau tes kemarahan itu paling gampang. Tadi di mobil kita disinggung. Bagaimana saudara mengendarai kendaraan. Betul?
Bagaimana saudara membawa mobil kayak motor kayak, kalau ada disalib, ini pendeta ini bisa keluar kebun binatang. Maki-maki dan sebagainya. Ini sederhana. Ini kebiasaan-kebiasaan yang juga tidak bagus. Ya, itu juga kebiasaan saya. Tapi saya sekarang puji Tuhan nggak pernah bawa mobil, nggak pernah bawa motor. Jadi sedikit banyak hilanglah itu. Dan saya kalau bawa mobil kalau nggak tidur ya diem aja begini. Karena saya ngeliat juga kabur. Apalagi kalau malam. Tapi ini saya mau sampaikan. Antara lain ini. Siap nggak kita tinggalkan itu? Kita menjadi orang yang lemah lembut. Kita menjadi orang yang sabar, betul? Saya juga sudah pernah sampaikan di sini. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Dalam bahasa Yunani lemah lembut itu artinya praus. Praus yang artinya seperti seekor kuda liar yang sudah dijinakkan. Seperti orang yang kena sakit panas, minum obat langsung reda panasnya normal. Itulah lemah lembut. Jadi artinya mengalami perubahan. Yang dari kasar jadi lemah lembut, penuh kasih, iya kan? Apalagi maaf karena saya juga orang Batak. Orang Batak ngomong aja dibilang berantem. Dua orang Batak itu pasti berantem itu. Padahal ngomong baik-baik. Karena apa? Intonasi, gaya bicaranya keras. Makanya dulu saya pernah tanya sama orang tua saya. Kenapa sih orang Batak dibilang kasar? Dibilang marah-marah. Itu sebetulnya bukan marah-marah. Orang Batak itu hatinya lembut. Cuma dulu di kampung ini cuma istilah nggak tahu lah itu kepercayaan cerita dongeng atau apapun. Katanya dulu kami tinggal berjauhan di pinggir pantai atau laut itu nggak tahu lah itu ceritanya. Jadi untuk manggil, untuk ngomong harus sedikit keras suaranya. Hei Uco, kemana kau? Dia loh. Nah, ya kan? Padahal kan, Cok, kemana? Gitu. Tapi dipikir, marah-marah dia. Nah, saya percaya orang Batak yang sudah dipulihkan Tuhan, ngomongnya pasti akan lemah lembut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi. Haleluya. Dusta. Siapa bapak pendusta? Saiton. Nah, kalau kita jadi orang percaya, kita harus punya integritas. Kita harus punya ketulusan, kejujuran. Amin. Tinggalkan itu semua. Kemarahan, dusta, apalagi yang tadi saya sebutkan. Iya kan? Jadi ini yang pertama yang kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi menjadi pribadi yang betul-betul harus meninggalkan kehidupan lama kita. Ya, kita harus hilangkan itu semua. Kepahitan. Kita harus bisa mengampuni. Bagaimanapun orang mungkin menginjak-injak harga kita, harga diri kita, memfitnah kita, menjelek-jelekan kita. Kita tetap harus punya pintu memaafkan. Kita harus punya roh mengampuni. Amin. Jangan sampai terjadi kepahitan. Banyak sekarang terjadinya perpecahan di dalam gereja. Dikarenakan apa? Dikarenakan sakit hati. Dikarenakan kepahitan. Dikarenakan kecewaan. Bahkan bukan cuma sama jemaat. Banyak dengan gembala juga. Tapi ini yang saya mau ingatkan. Bukan cuma buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi buat saya secara pribadi. Ya. Sampai sekarang kami bergumul kurang lebih sampai 20 tahun. Dari anak saya mau lahir. Bahkan sebelum lahir Winska sampai sekarang untuk bergumul untuk salah satu peninggalan dari almarhum papa mertua saya. Sampai sekarang masih menjadi sengketa, persoalan. Karena sertifikatnya dipegang oleh orang yang sebetulnya tidak punya hak penuh atas itu. Oke, setuju untuk dijual tapi memberikan harga yang tidak masuk logika dan pasaran. Makanya sampai sekarang gak pernah, padahal itu harusnya dibagi-bagi kepada yang menjadi waris. Yaitu rumah peninggalan dari Melki Guslow.
Sampai dari istri saya hidup sampai dia mati. Dan yang menjadi seteru buat kami atau yang menjadi lawan kami adalah bukan orang jauh. Yang termasuk harusnya orang yang kami hormati, kami teladani. Oh, kalau bicara Alkitab Pak, mohon maaf. Dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal mungkin. Kalau kita bilang itu Alkitab dibakar jadi abu, dia udah minum. Benar. Kalau bicara firman Tuhan Pak, pendeta kalah. Kalau dia kesaksian, pengkhotbah kalah. Maka seringkali kalau dia kesaksian selalu di belakang timekeeper dan selalu begini. Kesaksian aja bisa hampir 2 jam. Ini benar. Membuat kami sakit hati, membuat kami kecewa. Tapi berkali-kali saya bilang sama almarhum istri saya, jangan pernah menyimpan dendam atau benci. Karena sehebat apapun engkau melayani, sehebat apapun engkau dekat Tuhan, kalau engkau masih menyimpan kebencian, besok kita dipanggil Tuhan, kita gak akan masuk surga. Karena dasar kita diampuni dosa karena kasih Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, bagaimana Bapa di sorga mau mengampuni kita kalau kita gak mau mengampuni orang lain. Nah, kalau kita sebagai orang percaya masih menyimpan kepahitan, saya mau bilang pastikan engkau belum menjadi orang yang percaya. Ubah, tinggalkan itu semua, lepaskan pengampunan. Amin. Dusta, kepahitan, apalagi egois, cenderung dengan kesombongan, cenderung dengan gak pernah mau kalah. Nah, ini sekarang yang banyak menyerang sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu hari ini Tuhan mau mengingatkan, karena ini masih poin pertama, saya mau ingatkan buat kita. Antara lain itulah yang harus kita tanggalkan, tinggalkan. Amin. Lupakan. Kita harus berubah. Itu termasuk kategori yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Amin. Bilang kanan kiri kita siap tanggalkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ingatkan ya Pak, jangan sampai saya lupa overtime lagi, over waktu. Oke, yang kedua, manusia baru manusia seperti apa? Oke, ayat 23 Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Jadi menjadi manusia yang baru adalah menjadi manusia yang siap menanggalkan kehidupan yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi manusia yang baru adalah menjadi manusia yang harus mau diperbaharui oleh Roh Kudus. Katakan amin. Hanya satu orang yang amin di sini. Amin. Amin. Kita sering menyanyikan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Bagaimana tandanya kita mengenapi firman? Ya, kita harus hidup di dalam firman. Firman yang sekarang ada di dunia ini adalah Roh Kudus yang menjadi penolong, menyadarkan kita, memampukan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Nah, untuk itu menjadi manusia yang baru adalah menjadi manusia yang siap diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Jadi supaya kita diperbarui dalam Roh Kudus. Diperbarui itu dimulai dari apa? Pembaruan pikiran dan hati. Nah, jadi hati kita, pikiran kita harus diperbarui. Ya, tidak seperti pikiran dan hati kita yang terdahulu. Nah, hal itu bisa dapat dilakukan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus memampukan kita mengerjakan itu dalam hidup kita sehingga kita mampu menjadi pribadi yang berubah, menjadi manusia yang lama, menjadi manusia yang baru. Ya, kita harus mendekatkan selalu dengan pribadi yang ketiga Allah itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Dengan cara apa? Berdoa, punya waktu untuk menyembah. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Ya, punya waktu untuk menyembah, ini bicara persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan apa lagi? Dengan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan yang membuat hubungan kita dengan Roh Kudus menjadi intim. Kita menjadi orang yang peka. Amin. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus akan selalu mengajar kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita.
Jadi bagaimana hidup kita menjadi manusia yang baru kalau kita aja nggak pernah baca Alkitab? Alkitab cuma kita tahu dan kita dengar dan mungkin kita baca, mohon maaf. Mungkin hanya di gereja. Tapi di rumah Alkitab udah menjadi barang pajangan. Pulang gereja kalau nggak taruh di meja, taruh di buffet. Nanti kita pegang lagi 1 minggu depan lagi. Nah sekarang kita bersyukur hidup di era digitalisasi. Sekarang semua bisa ada di dalam handphone kita. Dulu waktu pertama-tama mulainya kita bisa mendownload atau mengupload Alkitab. Banyak golongan-golongan gereja tertentu bilang gini. Gak boleh pakai handphone. Gak kudus. Harus pakai buku manual book. Gimana gue? Gak bisa baca. Makanya saya bersyukur. Dengan kecanggihan teknologi saya masih bisa melayani Tuhan. Dengan tab atau dengan handphone. Yang ada cahayanya Bapak Ibu. Tapi kita downloadnya banyak tapi gak pernah dibuka. Waktu senggang di dalam pekerjaan, di dalam apapun itu hidupmu. Bukan engkau baca firman Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang baru. Tapi lebih melihat banyak YouTube atau gosip-gosip liar. Berita yang lagi fenomenal tentang ijazah palsu. Yang dari tahap penyelidikan udah masuk penyidikan. Bentar lagi mau jadi tersangka nih. Bentar lagi nih. Teknologi udah lihat apa nih yang lagi viral. FYP tahu-tahu pingin makan ini. Paling cepet tahu informasi tentang makanan yang jadi viral. Paling tahu menjadi gaya hidup yang lagi viral. Dan semuanya viral. Nggak salah sih, tapi kalau itu yang lebih utama dari firman Tuhan, koreksi diri kita. Bagaimana kita mau mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hati dan hidup pikiranmu kalau engkau tidak bergaul intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Hadirkan. Hanya Dia yang mampu memperbarui hidup kita. Menjadi pribadi yang benar-benar. Menjadi manusia yang baru. Amin. Iya. Doa, baca firman Tuhan. Menyembah Tuhan, beribadah. Ikut kegiatan agenda-agenda gereja. Di situ engkau makin didewasakan Tuhan. Menjadi manusia yang berbeda. Disuruh doa tengah minggu atau ibadah tengah minggu nggak pernah ada. Cuman ibadah hari Minggu doang yang pendeta atau gembala kenal. Hari ini kita mau berubah. Amin. Kita mau menjadi manusia yang baru. Katakan manusia yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang pertama manusia baru adalah manusia yang siap meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Yang kedua menjadi manusia yang baru adalah menjadi manusia yang hidupnya selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Karena kita gak bisa rubah hidup kita dengan kekuatan kita. Karena kita manusia yang terbatas. Keinginan untuk berbuat dosa itu masih tetap ada sampai kapanpun. Saya mau sampaikan. Bahkan baik pemakai narkoba, pemabuk, perokok dan sebagainya. Jangan pernah bangga. Kalau baru 3 tahun, 5 tahun engkau sudah berhenti. Karena saya pernah berbicara dengan dokter ahli. Karena kebetulan saudara saya, secara dokter saraf dan secara psikologi dan sebagainya bilang begini, jangan pernah engkau merasa puas. Kalau engkau mungkin sudah meninggalkan atau berhenti dari kebiasaan-kebiasaan itu, adiktif atau apa pun, rokok, baru kurun waktu 2, 3, 5 tahun. Karena keinginan itu paling sedikit selama 10 tahun itu masih mengikat kuat. Makanya jangan heran ada orang yang bisa kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama. Nah hari ini yang dapat memampukan itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi oleh Roh Kudus. Dialah ketiga Allah yang ada bersama dengan kita sampai pada kesudahan zaman. Roh Kudus adalah parakletos yang artinya penolong. Dia menolong kita dalam berbagai hal. Amin. Bilang kanan kiri kita libatkan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan manusia yang baru? Ayat 24. Di dalam Efesus 4.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi yang ketiga, menjadi manusia baru adalah menjadi manusia ya, benar-benar menjadi manusia yang baru. Apa maksudnya di sini? Yaitu menjadi manusia yang baru adalah manusia. Ciri manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Itu ciri manusia yang baru. Bilang kanan kiri kita manusia yang baru. Amin. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Kita akan bahas ayat ini. 3 hal penting yang kita harus tahu sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tahukah saudara, saya pelajari dan saya telisik. Ternyata di dalam kehidupan manusia di dunia ini terdapat 4 golongan. Perhatikan baik-baik. Nanti saudara bisa melihat dan mengintrospeksi saya ada di golongan yang mana. Yang pertama, golongan pertama adalah orang berdosa melakukan perbuatan dosa. Makanya dalam Roma 3:23 bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita pada dasarnya manusia berdosa, betul? Saya nggak mau bilang amin, tapi betul nggak? Betul kan? Dari lahir kita sudah membawa dosa keturunan. Bahkan seiring waktu berjalan, kita belum mengenal kebenaran yang benar, kita menjadi manusia yang berdosa. Betul? Sehingga apapun yang kita lakukan sepertinya ya hal-hal yang bersifat bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Tapi kita bersyukur pada waktu yang Tuhan tentukan memanggil dan memilih kita. Sehingga kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita bertobat dan kita percaya dengan iman kita. Yesus adalah juru selamat sehingga kita dikuduskan. Manusia yang tadinya berdosa menjadi manusia yang baru. Tapi waktu sebelum itu kita adalah golongan orang yang berdosa dan melakukan perbuatan dosa. Nah, hal yang kedua, manusia berdosa melakukan perbuatan baik. Betul gak? Banyak orang yang gak percaya Tuhan. Banyak orang yang hidupnya masih berzina. Banyak orang yang hidupnya masih korupsi. Masih menipu orang. Tapi dia melakukan perbuatan baik. Dia dermawan loh. Dia penyumbang gereja loh. Dia penyumbang pelayanan loh. Tapi masih korupsi jalan terus. Selingkuh jalan terus. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kelakuannya baik. Iya kan? Bahkan minta maaf. Saudara kita pun begitu. Mereka berusaha untuk melakukan baik karena menurut keyakinan mereka dengan melakukan baik itu menghapus perbuatan dosa. Dan kita mempercayai itu dulu waktu zaman Alkitab di Perjanjian Lama, betul? Kalau kita melakukan dosa, tujuan kita apa? Memberikan korban. Dengan burung, ya kategori-kategori dosanya. Kalau dosa besar ya domba, sapi dan hewan. Tapi setelah itu berdosa lagi. Nah ini kategori manusia seperti ini banyak kita temuin di sekitar kita. Manusia ini adalah orang yang berdosa tapi melakukan perbuatan baik. Kalau bicara soal memberi, maaf Bapak Ibu tidak ada pesan dari gembala. Saudara kalah dengan orang-orang di luar. Memberi buat hamba Allah atau hamba Tuhan atau buat gereja atau buat di luar. Tapi kita untuk persepuluhan aja susah. Padahal kita ngaku orang yang percaya. Kita ngaku bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Bahkan nyanyinya sampai lompat-lompat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Tapi kasih Tuhan aja pelit.
Maaf, sekali lagi, saya tidak menyinggung. Tapi yang tersinggung puji Tuhan. Artinya apa? Ini memberikan pelajaran buat kita. Ayo kita buktikan kita orang-orang yang benar. Kita orang-orang yang sudah diperbarui. Beri apa yang Alkitab katakan. Beri. Gak usah bilang oh nanti disalahgunakan oleh gembala. Itu urusan Tuhan sama gembala, bukan urusan kita. Urusan kita memberi. Makanya Tuhan bilang uji aku. Tes gue gitu loh. Nah hari ini kita mau ada di mana kita? Nah yang ketiga, golongan orang yang apa? Orang benar melakukan perbuatan dosa. Ah ini banyak terjadi. Yang seperti saya bilang, di gereja kita nggak bisa bedakan mana orang yang berdosa. Semuanya kita lihat benar semua. Beda-beda tipis dengan malaikat. Betul ya? Iya. Di gereja sini nggak ada, di gereja luar. Tapi begitu keluar dari gereja, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu golongan ketiga. Tapi yang golongan 4, orang benar melakukan perbuatan benar. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ayo, saya dan saudara sama-sama introspeksi diri. Kita ada di golongan orang mana? Orang benar. Melakukan perbuatan benar. Tepuk pelan-pelan kanan kiri. Kamu orang benar. Amin. Tambahin lagi. Hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang pertama ya, ciri orang yang hidupnya menjadi manusia yang baru, hidup di dalam kebenaran. Yang kedua apa? Hidup di dalam kekudusan. Banyak orang bilang Pak Pendeta gak usah bicara kekudusan. Di dunia ini kita gak bisa menjadi kudus karena kita masih manusia, masih daging. Saya gak bilang kudus bicara sempurna Bapak Ibu. Tapi ada 3 hal penting yang menjadi yang menjadi hakikat kekudusan. Yang bicara kekudusan itu adalah status orang percaya. Amin. Waktu kita sadar kita sudah menjadi orang percaya, kita hidup dikuduskan. Saya percaya di kemudian hari atau di kemudian waktu kita akan hidup lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Status kita sudah berbeda. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya ingat sekali dulu masih hidup dalam dunia. Kalau kita belum menikah, rasanya kita bebas mau melakukan apapun, betul? Enggak, kita jujur aja, fair-fair aja, bicara tentang realita lah. Mau melakukan zina, mau melakukan, gue kan bebas. Tapi coba saudara sudah menikah, gue udah menikah loh. Jangan sampai bini gue tahu, gue selingkuh, gue ini. Betul gak? Ini bicara logika ya, apalagi dalam Tuhan. Kita sudah menjadi manusia yang baru, harus kudus. Kudus bicara apa? Status. Jadi mengingatkan kita untuk menjadi hati-hati di dalam melakukan berbagai hal. Itu. Yang kedua, kudus bicara berkat Tuhan yang melimpah. Bayangkan Pak, saya sudah pernah bilang juga di gereja ini. Karena saya bersyukur, bukan baru sekali 2 kali saya melayani tempat ini. Jadi saya sudah pernah berkali-kali singgung di dalam khotbah saya. Saya bilang apa? Kita nggak bisa beli keselamatan itu. Keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah itu apa? Sesuatu yang harusnya tidak layak. Tapi karena kasih Tuhan kita dilayakkan untuk menerima. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan itu mahal. Nggak bisa kita bayar dengan uang kita. Nggak bisa ternilai. Makanya waktu Tuhan sudah selamatkan kita, ingatlah. Itu adalah harga yang mahal. Dengan darahnya dia mengucurkan kita. Dengan dirinya dia korbankan kita. Makanya saya bilang kekudusan bicara, hakikat kekudusan itu yang pertama. Bicara status. Yang kedua bicara berkat Tuhan. Apakah engkau mau menghilangkan berkat yang melimpah? Dan hidup kembali lagi di dalam dosa, atau hidup meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan, sungguh naif dan bodoh. Maaf. Dan yang ketiga, kekudusan bukan cuma bicara status, bukan cuma bicara harga yang mahal, tapi bicara sikap hidup kita, respon hidup kita. Nah untuk itu jadilah orang-orang yang hidupnya kudus. Saudara siap untuk belajar hidup kudus? Katakan aku siap. Aku siap. Amin. Jadi hidup benar. Hidup di dalam kekudusan. Dan tentunya hidup di dalam kasih.
Dan biarlah ini harus menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih, hidup dengan kasih. Jadilah orang Kristen yang sejati. Apa itu orang Kristen yang sejati? Adalah orang Kristen yang benar. Benar apa? Benar, orang Kristen yang benar secara doktrin atau dibilang ortodoksi. Ya, hidup di dalam doktrin, pengajaran yang benar. Jangan sampai kita menyimpang dari pengajaran-pengajaran yang salah. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Sekali selamat tetap selamat dan sebagainya. Belajar. Bagaimana kita bisa tahu itu semua? Kembali lagi, waktu saudara selalu bergaul intim dengan Tuhan. Karena yang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, benar secara pengajaran. Yang kedua, benar secara hati. Ortopati. Memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang suci di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi Kristen yang memiliki hati yang benar. Dan yang ketiga, menjadi apa? Tingkah laku perbuatan yang benar, ortopraksi. Amin. Saudara mau menjadi orang Kristen yang sejati? Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bentar. Oh, ya itulah. Ternyata 3 hal itu saja. Enggak terlalu lama ya. Amin. Saudara sekarang mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi manusia yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pemain musik, pemimpin pujian, singer, boleh bantu saya. Kita nyanyikan lagu yang tadi, yang pertama itu. Hah? Ya terserah, boleh mana-mana sambil belajar. Saya sambil. Saudara diberkati? Katakan aku diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Mari tutup matamu, arahkan hatimu sana sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya. Haleluya. Glory. Amin. Ku dijadikan baru dan ku angkat tanganmu. Katakan pengakuan imanmu kepada Tuhan di pagi hari. Haleluya. hidup dalam ketaatan. Amin. Melakukan firman-Mu sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup Sekali lagi. Haleluya. dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Hidupku Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi pengakuan yang jujur iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu.
Karena kami sadar hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup yang ada di dalam Kristus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara akan firman-Mu. Berbicara mengenai menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang siap menanggalkan kehidupan yang lama. Manusia yang siap hidup selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan menjadi manusia yang betul-betul melakukan segala sesuatu seperti manusia yang baru. Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini maupun yang menyaksikan melalui tayangan Zoom atau sebagainya. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bahkan yang menyaksikan melalui media sosial ataupun media elektronik dan sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami menjadi manusia yang baru. Kami siap komitmen kepada Tuhan. Kami siap meninggalkan kehidupan lama kami, Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kasih. Untuk itu materaikanlah firman-Mu sekali lagi bagi kami. Memberkati setiap jemaat-Mu, baik segala usaha pekerjaan bisnis. Berkati di dalam studi sekolah. Tuhan, beberapa hari ke depan akan dimulainya lagi pelajaran sekolah yang ada. Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan juga mengurapi dan memberkati pelayanan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan juga hamba berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani di tempat ini. Berserta dengan putra-putri yang terkasih, Tuhan berkati hamba-Mu. Di tempat yang baru, apa percaya tabut Allah itu selalu ada di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Sehingga umat-Mu boleh bertumbuh, berdampak tentunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan ini. Kami sungguh sangat bersyukur dan kami naikkan ucapan syukur ini. Hanya di dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati bersama-sama boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan dulu. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Dipersilakan kepada tim multimedia untuk menampilkan pengumuman seminggu ke depan. Sembari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP. Kami berharap Anda Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Full Bible. Pada hari Jumat terdapat Full Bible Glory, Full Daud, Full Betsaida, Full Ecclesia, dan Full Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Full Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Ibadah pertama pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Winardi HS. Dan ibadah kedua pukul 11 akan dilayani oleh Pendeta Ninik Krisyanti STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Sebagai pengumuman tambahan saudara, pada hari Senin pukul 7 malam akan ada pembekalan baptisan. Jadi bagi yang sudah mendaftar kemarin diwajibkan untuk hadir. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kini selalu kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau Bapak yang baik, yang sungguh luar biasa, yang selalu memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman. Mari saudara kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan untuk memberkati hambanya. Tuhan kami bersyukur kepadamu
Engkau telah mengirimkan hamba-Mu untuk memberkati kami di tempat ini Tuhan. Untuk menaburkan firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk menegur kami Tuhan yang tidak benar di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu terjatuh di tanah yang subur. Benih yang tertanam menjadi berbuah yang lebat ya Tuhan. Untuk menegur kami Tuhan. Untuk meninggalkan manusia lama kami ya Tuhan Yesus. Biar menjadi manusia yang baru. Terima kasih ya Bapa. Selalu Roh Kudus hadir bagi kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa. Terima kasih Tuhan buat hamba Bapak Pendeta Theopan Gultom. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah. Kemurahan Tuhan turun buat hamba-Mu Tuhan. Berikan dia terus kesehatan dan kekuatan bagi kehidupannya Tuhan. Dari ujung rambut sampai kakinya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Urapi dia Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan. Biarlah tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat menyertai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau melihat ketulusan hatinya. Engkau melihat beban pergumulannya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir memberkati hamba-Mu. Tutup bungkus kuasa-Mu dengan kuasa darah Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Kau utus. Berkat Allah surgawi nyatakan buat hamba-Mu. Berkati kedua anaknya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini menjadi berkat dan teladan dimanapun berada. Untuk mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini tertanam di tanah yang subur. Membuahkan yang manis ya Bapa. Ketika juga anggota jemaat kami yang hadir beribadah di tempat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir buat jemaat. Biarlah jemaat yang diberkati Tuhan semakin setia kepadamu Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga dengan persembahan yang ada di hadapan kami yang kami sudah berikan. Biarlah berlipat-lipat kali ganda Tuhan membalikan kepada anggota jemaat yang memberikan pada hari ini. Baik persembahan, perpuluhan, ucapan syukur apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu Bapa. Dan begitu juga kami mau pulang, kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat kedua tanganmu dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara
Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketenaran dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.